Di 3 pertandingan terakhir, Bung, saat Jepang bermain, mereka gunakan sampai, Bung, Kluivert bilang, nggak apa-apa, timnas Indonesia main jelek, yang penting menang. Nah, itu udah di luar kebiasaan dari Patrick Kluivert, Bung. Saya harus mengakui, Bung, ketika Coach Patrick Kluivert memberikan... Oke, laga terakhir di grup C atau matchday ke-10 antara Jepang berhadapan dengan Indonesia. Ini mungkin bagi Jepang yang sudah lolos dan juga bagi Indonesia yang sudah melaju ke ronde keempat tidak menentukan lagi. Apa yang akan coba ditampilkan oleh kedua tim, Bung Tommy? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi Jepang, mereka terakhir saat menghadapi Australia kemarin sudah melakukan yang namanya rotasi pemain. Jadi pemain-pemain inti mereka ya tidak dimainkan lagi, otomatis dinamika yang dimiliki Jepang saat menghadapi Australia itu nggak seperti biasanya. Contoh, kalau kita bicara dari sisi klinikal di depan gawang saat menghadapi Australia tidak oke. Kemudian kedua, dari nilai attacking serangan yang dimiliki oleh Jepang pun tidak impresif. Nah, akhirnya di babak kedua salah satunya dimasukkan Hajime Moriyasu Kubo memberikan warna lebih. Artinya apa? Ketika kita bicara Jepang, di saat pemain inti, pemain biasa yang tidak dimainkan mempengaruhi. Walaupun demikian, kita juga harus mengetahui, Bung, meski Jepang menggunakan lapis keduanya itu tidak jauh gapnya, tidak jauh jaraknya dengan pemain inti. Nah, sedangkan kalau kita bicara dari timnas Indonesia, tadi Bung juga sudah menyenggol bahwasanya kita udah masuk ke round keempat. Ya, hitung-hitungannya, ya Coach Patrick pun harus bisa memaksimalkan lah pertandingan ini. Dengan menghadapi Jepang ini yang kita harapkan, yaitu Bung, ranking FIFA kita bisa meningkat. Ya, syukur-syukur bisa mendapatkan 1 poin lah, Bung. Ya, oke. Jepang sendiri kalah dari Australia dan ini merupakan kekalahan pertama Jepang di grup C ini. Apakah akan mencoba menjaga lagi performa mereka ketika menghadapi Indonesia? Selain itu mungkin gengsi Jepang juga akan coba dijaga, Bung Tommy. Ya, betul. Tadi sudah kita bahas, Bung, tentu jika Jepang mengalami kekalahan saat menghadapi Indonesia, secara nilai koefisien yang mereka dapat dari sisi ranking, ya terkuras akan lebih banyak, karena mereka menghadapi negara yang jauh posisi rankingnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya wajar bagi Hajime Moriyasu juga mengutak-atik sistem ataupun formasi yang mereka lakukan saat menghadapi Australia. Lalu bagaimana saat menghadapi Indonesia? Pertama, ini di kandang Jepang. Tentu secara gengsi, bargaining position, Hajime Moriyasu pun pelatih Jepang ingin seoptimal mungkin. Itu poinnya yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara Jepang, maka yang paling jelas mereka tampilkan di atas lapangan itu soal ball positional play. Artinya apa? Permainan posisi. Nah, jika kita bicara apa yang akan ditampilkan Jepang saat menghadapi Indonesia, ya originalitasnya itu sudah terbentuk sejak dari usia dini. Apa itu permainan posisi? Itu ditampilkan juga, Bung, saat menghadapi Australia. Permainan posisi meskipun lapis kedua tetap mereka optimalkan. Nah, jadi kalau misalnya apa yang harus dilakukan Jepang, apa yang dilakukan Jepang, ya mereka udah ada patternnya gitu. Betul. Karena sejak usia dini mereka udah dibentuk. Tinggal menjalankan lagi, tinggal memberikan pengalaman lebih terhadap pemain-pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan, Bung. Ini kan artinya kesempatan juga kan bagi timnas Indonesia kita menurunkan pemain-pemain inti yang hitung-hitungannya kita pun, ya saya pikir, Bung, semua pecinta sepak bola Indonesia tidak mau timnas Indonesia kalah. Artinya apa? Coach Patrick Kluivert optimal mungkin pasti mencoba memberikan yang terbaik, Bung. Oke. Nah, kalau kita melihat laga antara Indonesia berhadapan dengan China kemarin yang membuahkan 3 poin dan memastikan tiket ke ronde keempat, bagaimana menurut Bung Tommy? Apakah masih ada celah yang perlu diperbaiki? Oke. Kalau kita bicara celah, yang salah satu yang saya soroti itu, Bung, ketika di daerah final third ataupun di daerah pertahanan lawan saat Indonesia melakukan serangan, orang-orang yang melakukan supporting itu minimal. Contoh, ketika Ode Romani sudah dekat itu dengan posisi penjaga gawang ataupun ingin melakukan sebuah decision making. Nah, rekan-rekan yang lain secara supporting tidak cukup neru ataupun tidak cukup rapat memberikan support terhadap Ode Romani. Akhirnya apa? Kombinasi yang bisa harusnya dilakukan tidak dilakukan. Akhirnya diambil sebuah keputusan sendiri. Kemudian yang kedua,
dari sisi keputusan kita sebenarnya Bung saat menghadapi Cina kemarin ada peluang dari Egy, ada peluang dari Yakob yang langsung itu dekat sekali dengan posisi penjaga gawang. Artinya apa? Untuk memperbaiki juga dari sisi keputusan decision making kita ketika kita ya harusnya kenapa tidak melakukan sebuah tendangan agar momentumnya itu dapat. Kan kita lihat juga di media sosial Bung, ketika ada momen diskursus antara Jay Ilyas dengan Beckham Putra Nugraha, konon kabarnya Bung di situ ada pembicaraan Jay Ilyas mempertanyakan kenapa Beckham tidak melakukan sebuah tendangan. Tapi di sisi lain Beckham pun kenapa akhirnya memberikan passing ke posisi Kevin Dix, ya cukup beralasan. Beckham dipres ditutup gerakannya oleh bek Cina dan ya opsi untuk memberikan ke Kevin Dix cukup realistis. Jadi itu 2 poin krusial, 2 poin besar Bung kalau kita lihat saat menghadapi Cina kemarin. Ya. Oke. Tapi secara taktikal, secara umum sudah bagus ya apa yang diterapkan, dan juga kalau kita melihat bagaimana formasi dan juga gaya bermain, artinya nggak menerapkan total football, tapi kita juga cukup ofensif dan juga cukup efektif. Oke. Di 3 pertandingan terakhir Bung, saat Jepang bermain mereka gunakan sistem 3 back, dan kebetulan saat menghadapi Bahrain, Saudi Arabia, dan terakhir Australia, lawan yang dihadapi Jepang itu pakai sistem 5-4-1 zonal marking. Nah, kemudian kalau kita korelasikan dengan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain kemarin, kemudian saat menghadapi Cina ini, sistem yang dilakukan Coach Patrick Kluivert ini udah beradaptasi dengan situasi kondisi, nggak memaksakan attacking terus-menerus total football, apapun lah itu istilahnya. Jadi dengan menghadapi Jepang ini sangat amat realistis ketika kita menerapkan zonal, lebih banyak menunggu, memanfaatkan counter, dan itu terbukti Bung. Saat menghadapi Australia mereka bisa mencuri, kemudian saat menghadapi Jepang menghadapi Bahrain pun bisa lah Bahrain menyulitkan apa yang dilakukan Jepang. Oke. Kemenangan kemarin lawan China ini berkat formasi yang tepat dan susunan pemain atau starting line up yang tepat diturunkan oleh Coach Patrick. Di sana ada nama Kambuaya, ada Egy, dan juga Yakob Sayuri mengisi pos-pos yang memang ditinggal oleh pemain yang suspend maupun masih mengalami cedera. Gimana menurut Bung Tommy? Saya harus mengakui Bung, ketika Coach Patrick Kluivert memberikan kepercayaan lebih terhadap pemain lokal dari Liga 1 Indonesia, itu keputusan yang sangat amat berani Bung. Saya harus mengatakan demikian. Bukan tidak beresiko itu Bung, ketika diberi kesempatan pemain Liga 1 lalu tidak perform, yang akan disalahkan itu Coach Patrick. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Tetapi Coach Patrick berani mengambil sebuah resiko, dan akhirnya pemain Liga 1, pemain lokal kita dari Liga Indonesia bisa memberikan impact. Nah, di situ insting dari pelatih tentu didukung oleh staf dari Coach Patrick juga akhirnya mampu mengeluarkan potensi daripada pemain dari timnas Indonesia. Itu standing point akhirnya membuat kepercayaan orang terhadap Patrick Kluivert pun semakin bagus nih Bung. Kalau kita lihat di media sosial, Coach Patrick dipuja-puji, pemain lokal diberi kesempatan, dan logikanya Bung, kalau kita bicara, bayangkan aja Matt Gilger, kemudian Kevin Dix, secara value, harga, kualitas mereka bermain di Eropa bisa tersisihkan pada saat itu dalam tanda petik lah dengan pemain lokal. Itu kan artinya memberi angin segar juga terhadap pemain lokal kita. Juga Indonesia nanti implikasinya, ayo come on, ternyata Patrick Kluivert percaya loh dengan pemain lokal atau pemain dari Liga Indonesia, nggak menjamin pemain dari Eropa. Ini bukan maksudnya membanding-bandingkan, tapi kita bicara realitas. Yang membedakan antara Coach Patrick sama Coach ST itu banyak komposisi ataupun pilihan-pilihan yang di luar kebiasaan dilakukan oleh mantan pelatih sebelumnya di era Coach ST Bung. Oke. Nah, kalau kita bicara the winning team, kalau di lini belakang tadi Bung Tommy juga sudah menyebutkan nama-nama seperti Matt Gilger, karena memang dari sebelum menghadapi China ini menjadi diskusi yang ramai Matt Gilger memiliki value yang tinggi, termasuk juga Kevin Dix. Tapi kita lihat bagaimana trio dari Rizky Ridho, kemudian Jay Ilyas, dan juga Justin Hubner yang sangat nyetel dan juga solid. Artinya ini menjadi tantangan. Seperti apa Bung Tommy melihat? Oke, kalau saya sudah melihat beberapa pertandingan, saya pikir untuk lini pertahanan Indonesia, trio Jir, Justin Hubner, Ilyas, Rizky Ridho yang sudah paten sekali lah, sudah kompak satu sama lain. Secara prinsip teori kan kita harus mengetahui bagaimana secara teori bertahan, kita harus press, kemudian cover, sama balance. Nah, prinsip tersebut mereka sudah memahami secara komprehensif. Apakah Matt Gilger
tidak cocok akhirnya berdampingan dengan beberapa pemain yang sudah ada di sektor belakang. Ya mungkin untuk di posisi sekarang karena kita ya coba seoptimal mungkin memberikan hasil yang terbaik di babak kualifikasi ini, ya pertahankan dulu yang ada. Nah sembari seiring berjalannya waktu jika ada situasi yang memungkinkan, kenapa tidak Coach Patrick Kluivert melakukan eksperimen. Dan bahkan Bung, ini kan posisinya timnas kan udah lolos nih. Terlepas kalau kita tadi bicara ranking FIFA, ya why not ketika Coach Patrick Kluivert saat menghadapi Jepang ini menurunkan pemain-pemain yang mungkin jarang dia turunkan ataupun melakukan yang nama eksperimen. Betul. Nah mungkin menggunakan sistem baru atau apapun, tapi saya pikir Bung, ketika kita bicara sepak bola Indonesia lagi dan lagi, meskipun kita udah di posisi lolos, tekanan itu pasti ada. Kalau kalah dihujat gitu Bung. Jadi tetap dihujat ya, dikritik oleh netizen. Ya mungkin ada beberapa eksperimen seperti Lili Pali boleh mendapatkan menit bermain nanti menghadapi Jepang dan juga pemain-pemain lainnya, Bung Tommy ya. Tapi kalau kita bicara di depan, di mana Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar Orotbangun ini harus absen, yang biasanya dua pemain ini yang menjadi starter dan memang diplot sebagai winger dari oleh Robeni. Tapi kita lihat kemarin ada Egy dan juga Kambuaya. Kalau dibandingkan bagusan Marceng dan juga Ragnar atau paketan Dewa United kemarin, Kambuaya dan juga Egy. Oke, kalau kita bicara style, masing-masing punya ciri khas. Kalau misalnya Marcelino lebih progresif, lebih cepat, lebih skill individual. Nah, kemudian kalau kita bicara posisi dari Egy Maulana Fikri, saat kita breakdown Mas, eranya Kelok 9, julukannya Messi dan lain sebagainya, pada saat itu Egy Maulana kan banyak melakukan skill individual. Akan tetapi semakin matangnya Egy Maulana Fikri, salah satu khas yang ditampilkan Egy di Dewa United bersama Jan Olderengkring, pelatih asal Belanda, pun kemarin di saat timnas Indonesia, yaitu pergerakan tanpa bolanya, permainan posisinya. Itu yang membedakan dia sekarang. Nggak terlalu banyak lagi skill individual seperti masa lalunya ataupun ketika masa mudanya. Nah, untuk posisi Ricky Kambuaya, ya secara dimensi permainan memang tipikalnya di Dewa United, di klubnya lebih banyak dia sebagai playmaking lah ya, membuat kreasi-kreasi di sektor tengah. Nah, jadi untuk di posisi tersebut yang ingin saya tekankan Mas, bahwasanya gap ataupun jarak antara pemain inti, bisa kita katakan Marcelino kan pemain inti, pemain biasa dimainkan. Kemudian Ricky Kambuaya kan beberapa waktu bersama timnas kan pemain cadangan. Artinya yang kita sorotkan itu Marcelino nggak main, ada pemain cadangan, ada pemain ganti, ada dimensi lain berbeda Mas. Bung. Jadi kalau misalnya Marcelino di babak pertama misalnya dimainkan, lalu mungkin nggak tune in, nggak memberikan efek konstelasi yang bagus, kita masukkan pemain cadangan seperti Ricky Kambuaya, yang kita harapkan itu dimensinya berubah. Nggak seperti itu, itu aja. Artinya Coach Kluivert di sini saya melihat Mas, antara posisi depan, tengah sama belakang punya pemain cadangan yang ya hitung-hitungannya bisa memberikan warna ketika diberi kesempatan bermain Bung. Bermain Bung. Oke, artinya sama baiknya, hanya berbeda warna dan juga beda style. Dan ini menunjukkan kedalaman materi pemain, kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia ya, Bung Tommy. Betul. Oke, nah seperti apa nanti kalau melihat dari performa Egy Kambuaya ternyata bagus kemarin, tapi kemudian dihadapkan juga pada pemain-pemain yang sudah diplot sebagai starter sebelumnya. Ini kan tantangan juga bagi seorang pelatih ya, Bung Tommy, karena dari pengalaman sebelumnya ketika lawan China, ketika eranya Sintayong, pemilihan starter ini juga menjadi sangat krusial. Kalau menang sih nggak ada masalah biasanya, tapi kalau kalah ini pasti akan menjadi sorotan besar ya. Ketika wah ini salah nih, penempatan backnya harusnya sih ini, depannya harusnya ini gitu. Nah, ini kan akan menjadi masalah juga, Bung Tommy. Kalau kita lihat hitung-hitungan Patrick Kluivert, Bung, saat menghadapi Australia itu jelas, clear. Di laga debutnya, beliau memakai filosofinya, pandangan beliau, itulah originalitasnya. Dan ternyata pada saat pertandingan debutnya, kita dihajar habis-habisan. Itu sebenarnya karakter permainan dari Kluivert, jika kita bedah, jika kita analisa. Nah, selanjutnya di pertandingan kedua, dan sampai pertandingan terakhir menghadapi Australia, Kluivert pun udah mulai matang ini Bung, udah mulai memahami situasional bagaimana harusnya yang terbaik dilakukan di timnas Indonesia. Sampai Bung, Kluivert bilang di sesi wawancara doorstop ataupun sesi wawancara resmi, bilang nggak apa-apa timnas Indonesia main jelek, yang penting menang. Nah itu udah di luar kebiasaan dari Patrick Kluivert Bung. Artinya apa? Jika kita melihat apa nantinya yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert, sedikit banyaknya beliau udah paham nih, beliau udah tahu nih
bagaimana komposisi yang ideal, bagaimana menerapkan permainan yang oke. Nah, saat menghadapi Jepang lagi dan lagi, Bung, timnas Indonesia, Coach Patrick Kluivert, apalagi angin udah banyak mengarah ke Coach Patrick Kluivert, harus hitung-hitungannya dijaga nih oleh Patrick Kluivert. Jangan ini sebagai anti klimaks ataupun posisi Coach Patrick akhirnya lagi di kepercayaannya menurun, kemudian orang pun mulai meragukan dari Coach Patrick. Itu kan dari sisi positioning, Bung. Ketika udah ada angin menuju ke diri Coach Patrick kan harus dijaga juga, harus dijaga, dan hitung-hitungannya ya itu Coach Patrick pun harus hati-hati memang untuk menurunkan pemain agar tidak merubah sistem yang sudah baik di sebelumnya, Bung. Oke. Kalau di posisi penjaga gawang bagaimana, Bung Tommy? Kita punya Martin Paes yang dari awal sudah bagus. Nah, kemarin melihat juga debutnya dari Emil. Terus kita juga masih ada Hernando dan juga Matteo. Ya, kalau dari sisi penjaga gawang, Bung, kebetulan banyak juga teman-teman nanya. Kalau misalnya Bung Tommy memilih siapa yang harus menjadi starting line up di pertandingan saat menghadapi Jepang, saya memilih Emil, Bung. Kenapa? Karena secara ambience pertandingan Emil sudah merasakan, bukan kita katakan Martin Paes jelek ya. Setidaknya dengan Emil merasakan saat menghadapi Cina kemarin, ya secara atmosfer, secara komunikasi dengan pemain-pemain lain sudah terjaga. Tinggal saat menghadapi Jepang ini dimantapkan lagi. Dan yang kedua, salah satu hal yang bisa kita perhatikan saat menghadapi Cina, Emil Audero cukup proaktif dia untuk keluar dari posisinya merebut bola-bola atas. Nah, itu salah satu hal yang krusial saat kita juga melihat Jepang ini, Bung, beberapa kali dari situasi corner kick ataupun set piece, mereka cukup memiliki pattern agar bisa menyulitkan lawan. Nah, jadi secara realitanya saya lebih memilih Emil, Bung. Oke. Nah, di ronde keempat nanti ada beberapa tim yang juga sudah memastikan lolos atau berpeluang lolos ya. Dari grup A ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, kemudian dari grup B ada Irak, Oman, dan kemungkinan juga Palestina yang masih punya peluang. Dari grup C sendiri ada Indonesia, Arab Saudi, dan juga mungkin Australia bisa juga bertukar posisi begitu ya. Nah, bagaimana petanya di ronde keempat nanti? Nah, kalau kita bicara peta, Bung, ini banyak juga nih teman-teman yang nanya, gimana nih peta di round keempat? Nah, yang bisa menjawabnya, Bung, kita tunggu di pertandingan terakhir. Karena kalau kita bahas sedini mungkin, ya terjadi aja perubahan. Tadi Bung juga bilang, di grup C ada potensi Arab Saudi bertukar posisi sama Australia. Tapi untuk hal tersebut, Bung, ya setidaknya kita udah dapat gambaran nih. Kalau misalnya PSSI sudah mempersiapkan di FIFA Matchday nanti kita akan menghadapi negara-negara dari Timur Tengah. Secara artikulasi di situ sudah mengarah nih. Kita akan menghadapi salah satu Qatar mungkin, kemudian mengapa tidak Arab Saudi. Bisa juga, Bung, kita akan bertemu Arab Saudi lagi. Nah, jadi ya dengan hitung-hitungan PSSI sudah memiliki rencana menghadapi lawan dari negara Timur Tengah nanti di sesi FIFA Matchday selanjutnya. Di situ ya kita memiliki pemikiran yang bagus lah agar bisa menciptakan pemahaman bagaimana nih karakteristik permainan dari negara Timur Tengah. Nah, nanti mungkin, Bung, selesai pertandingan lawan Jepang bisa kita komunikasi lagi, Bung. Kalau soal pemilihan venue ada catatan nggak, Bung Tommy? Karena Irak protes tuh, kenapa kurang transparan pemilihan venue-nya? Jadi kalau kita bicara pemilihan venue ini pun hal yang menarik memang. Kalau Irak kemarin, Bung, mereka jelas meminta yang nama transparansi. Karena di posisi sekarang nggak jelas gitu kan. Irak mengatakan, bagaimana nih kok bisa disebut-sebut ya. Sebenarnya belum official statement juga, Bung, dari AFC, masih dari media Arab. Yang konon kabarnya media Arab itu juga sangat populer. Disebut media Arab lah, akhirnya nama Qatar dan Arab Saudi. Nah, di poin itu wajar Irak melakukan protes. Karena Irak juga menjadi salah satu 4 negara, Bung, yang 2 minggu 3 minggu terakhir beredar di media yang mengajukan sebagai tempat di round keempat. Selain Irak ada China, Indonesia, dan Uni Emirat Arab. Kemudian kedua, Irak juga kan sudah katakan ya mendukung apa yang dilakukan dari PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, yang perlu pendengar ketahui secara teoritis, bagaimana sih AFC pada umumnya menunjuk yang namanya tuan rumah ataupun host. Mereka biasanya akan membuka namanya call for bid. Jadi kepada anggota-anggota itu diberi ya semacam informasi lah, mau nggak sebagai host, tuan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, submission. Nah, submission ini
terhadap anggota federasi dari AFC memberikan dokumen yang sudah disepakati, mengajukan dokumen yang sudah disepakati. Dan yang ketiga, Bung, inilah baru negara-negara yang sudah memberikan dokumen, mengajukan dokumen, AFC akan melakukan visit, auditor, inspeksi. Nah, inilah yang menjadi persoalan, Bung. Negara-negara yang sudah mengajukan seperti Indonesia, Cina, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya, kan belum ada di inspeksi nih, Bung. Belum ada pemberitaan kan, AFC melakukan sidak dan lain sebagainya, dan tiba-tiba posisi dari Qatar dan Arab Saudi, dan itu pun kita nggak tahu kapan AFC melakukan sidak, inspeksi. Nah, lalu poin keempatnya, selesai melakukan inspeksi, masuk ini, Bung, ke posisi komite kompetisi dari AFC. Komite kompetisi AFC ini memberikan rekomendasi, Bung, misalnya Indonesia, Irak, Cina, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab sebagai tuan rumah nih, layaknya dari salah satu ataupun dua dari negara yang tersebut ke posisi dari komite eksekutif AFC. Komite eksekutif AFC lah yang merumuskan dan akhirnya diratifikasi, diketahui oleh FIFA, Bung. Nah, jadi kalau kita bicara secara teoritis step by step, ini agak kita pertanyakan, Bung, gimana sebenarnya? Jadi untuk posisi tersebut ya layak, Bung. Saya melihat Irak melakukan protes tersebut ataupun memberikan surat resmi terhadap AFC. Tapi yang ingin saya garis bawahi, saya lebih sepakat kalau misalnya tempat itu netral sih, Bung. Di tempat negara yang tidak mengikuti ronde keempat, begitu, Bung Tommy? Betul, sepakat, Bung. Ya, karena memang ini menjadi sorotan ya. Banyak orang bilang atau bahkan tim-tim negara-negara menyatakan bahwa ya sudah, kalau di level Asia ini memang didominasi oleh negara-negara di Timur Tengah ya, Bung Tommy. Oke.